Klasifikasi, kalau itu namanya clustering. Clustering kalau itu ya. Oh, Kalau oh, klasifikasi itu contohnya misalkan eh, ini diklasifikasikan misalkan contohnya produk susu yang berbahaya, produk susu yang tidak berbahaya. Jadi bedanya klasifikasi sama clustering itu, kalau klasifikasi kalian sudah tetapkan di awal ya. Sudah tetapkan di awal ada berapa grup gitu. Itu namanya klasifikasi ya. Kalau clustering di awal kalian nggak tetapin dulu grupnya ada berapa. Tapi nanti setelah diolah, oh terbentuk ada berapa cluster. Itu bedanya. Makanya misalnya di sini kalian mau klasifikasikan berdasarkan apa? Coba datanya apa? eh, Datanya diambil dari mana datanya? dari BPS, Pak. Iya, data apa yang digunakan? Eh, itu data produksi susu, di data jumlah produksi susu di tiap provinsinya. Kalau itu bukan klasifikasi sekali lagi. Di provinsi A tahun segini tuh berapa ton provinsinya. Itu masuknya ke clustering. Karena kan kalian nggak ngelompokin berdasarkan apa. Kalau klasifikasi itu di depan, kalian sudah tetapkan, saya mau mengelompokkan produksi susu berdasarkan apa. Ya, berdasarkan apanya ini yang harus kalian tetapkan. Coba next slide-nya apa yang kamu mau tampilin? Di slide kamu ini apa yang mau kamu tampilin? Jadi kalau dari yang kelompok satu sebutin Eh, tadi, itu nggak Belum masuk terlalu banyak sih, Pak, klasifikasi, cuman kayak tapi masuknya teori-teori doang. clustering, bukan klasifikasi. Oke? Ya ini Berarti eh, eh, judulnya bisa diubah gitu, Pak, buat ya biar bisa bukan sesuai. bukan masuk klasifikasi, tapi clustering. Kemudian nanti ya cari yang clustering itu yang tepat pakai metode apa, bukan SVM. Kalau SVM itu klasifikasi, tapi clustering misalnya pakai aglomeratif clustering, pakai hierarchical clustering, pakai K-mean clustering, pakai C-mean clustering. Gitu. Kemudian datanya nanti nggak bukan cuma data hasil produksi susu saja, tapi harus apa yang menyebabkan produksi susu itu tinggi misalnya, apa yang menyebabkan produksi susu itu rendah. Makanya di sini kan ada kondisi iklim, ada ketersediaan pangan, tapi kalian harus cari data yang kuantitatif. Misalkan apa? Pangan, ya, atau populasi lah. Populasi berarti jumlah sapinya. Itu data inputnya. Data inputnya adalah jumlah Pak, sapi di masing-masing provinsi. Nah, kalau oh, untuk clustering atau klasifikasi, saya minta dua data input, satu data output. Jadi ini data outputnya apa? Data outputnya adalah produksi sapi, produksi susu sapi kan, produksi susu sapi. Itu outputnya, data outputnya, atau variabel outputnya. Variabel inputnya apa? Variabel inputnya adalah jumlah sapinya. Terus apa lagi? Selain jumlah sapi, yang mempengaruhi eh, produksi susu itu kira-kira apa? iklim bisa, Nah, iklim kalian ngukurnya iklim kayak daerah gimana? ya Nah, sulit sih. misalnya dilihat dari apa? eh, Sapi biasanya apa sih? Eh, ketersediaan pakan ya. Pakannya misalnya, pakan nanti kalian buat parameternya apa pakan tuh misalkan luas luas apa? Luas rumputnya. Berarti luas area rumput yang buat pakannya itu berapa di masing-masing provinsi. Ya nanti kalian harus cari tuh
variabel inputnya ya, selain jumlah sapi, apa kira-kira yang mempengaruhi produksi sapi. Nah, jadi ada dua variabel input, ada satu variabel output. Nah, kemudian kalau ini masalahnya termasuk ke dalam masalah clustering, bukan klasifikasi itu. Baik, Pak. Oke? Oke, Pak. Berarti judulnya kita eh, dan modelnya kita ganti jadi clustering gitu, Pak. Iya, Oke, Pak. datanya kalian ambil dari mana datanya? Dari BPS, Pak. Data inputnya BPS. kita udah ada, itu yang tadi contoh Bapak yang populasi sapi perah itu kita udah ada. Tapi data input yang kedua itu belum ada. Nanti kita Ya, cari lagi. dicari lagi. Iya, Pak. Terus tahun dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari 2000, tahun 2000 sampai 2024. Ya, 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 jadi seperti itu ya. Ini bukan masuk klasifikasi, Baik, Pak. clustering. Kelompok kedua ada? Ada Pak, kelompok dua Pak. Ya, hadir semua kelompok dua. Hadir Pak. Silakan, silakan dipresentasikan. Ya, Pak. Ya, ini kelompok kami ingin melakukan itu penerapan algoritma K-means untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan persentase penduduk yang merokok di Indonesia. Nah, Datanya sekarang saya kamu, tanya, kalau iya kalian, Pak. nih saya tanya dulu, kalau kalian sudah tahu persentase penduduk yang merokoknya, penduduk perokok gitu ya, terus data itu buat em, apa? Buat apa? Mau diapakan? Atau dipakai buat apa sih? Kenapa kok kalian perlu tahu data persentase penduduk merokok di Indonesia? Mungkin nanti bisa dipakai buat penelitian lain untuk meneliti tingkat kesehatan penduduk Indonesia atau mungkin yang membuat penelitian itu untuk sebagai eh, tinjauan keuntungan untuk APBN negara dari rokok atau jumlah perokok Indonesia mungkin untuk seperti itu Pak. Gini, kalau kalian mindsetnya seorang data analitik atau setelah data science, ya, jadi kalian harus berpikir, misalkan ini kalian mau ngambil topik ini, itu kalian harus cek apakah ini tuh masuknya data input ataukah ini tuh memang sudah data output. Cirinya apa? Cirinya adalah sebab akibat aja. Kalau ini dia data output misalnya, berarti kan data output itu data hasil kan. Makanya kenapa saya tanyakan. Kalau saya sudah tahu nih berapa persentase penduduk merokok di Indonesia, misalnya kalau di Banten nih, Banten itu masuk kategori mana sih? Masuk kategori provinsi yang perokoknya tinggi atau perokoknya sedang atau perokoknya rendah. Nah, setelah saya tahu tuh itu, terus itu buat apa? Kan sering saya sampaikan, kalau kalian jadi data analitik, kalau kalian jadi data science, itu kalian harus bisa kasih insight untuk pengambilan keputusan atau untuk pembuatan strategi dan sebagainya. Ya. Jadi kalau penduduk merokok itu sebetulnya bukan output, itu adalah input. Input dari mana? Outputnya apa? Misalkan karena banyaknya penduduk yang merokok, maka jumlah penyakit penyandang penyakit TBC meningkat. Nah,
Berarti yang harus dilihat, yang diklasifikasikan adalah provinsi dengan eh, penyakit yang diderita penduduknya yang terkait dengan rokok itu apa? Itu. Biasanya apa kalau rokok? Jantung. Terus selain jantung apa? Darah tinggi. Nah itu. Nah, sedangkan jumlah penduduk yang merokoknya itu menjadi inputnya. Itu. Ini bukan menjadi output. Nah, karena kalau ini menjadi output, maka tadi cirinya dia output tuh nanti itu dipakai buat apa? Atau dia jadi sebab atau jadi akibat gitu. Ya. Jadi, oh, misalnya kalian sudah tahu nih persentase penduduk merokok. Terus buat apa? Fungsinya buat apa? Tahu persentase penduduk merokok. Tapi kalau itu dijadikan input, persentase penduduk yang merokok ini menjadi input dari tadi berapa banyak penduduk di Banten misalnya yang menderita TBC, itu kalian bisa lihat korelasinya. Oh, ternyata dari banyak yang merokok, ini ternyata sebanding dengan banyaknya penduduk yang menderita TBC. Itu jadi ada fungsi gitu. Ada fungsi data analisis di situ. Kalian bisa melakukan tadi melakukan eh, analisa ya bahwa oh ternyata memang semakin banyak penduduk merokok, orang yang kena TBC juga semakin banyak. Orang yang terkena jantung juga semakin banyak gitu. Ya, makanya saya tanyakan tadi ya. Jadi kalau mau yang dikelompokkan adalah berdasarkan penyakit yang disebabkan oleh perokok ini. Persentase rokok inilah sebagai inputnya. Nanti ditambah dengan apa misalnya? Ditambah dengan eh, jumlah puskesmasnya di provinsi itu. Kan kalau yang batuk-batuk nggak segera dibawa ke puskesmas, ya dia jadi TBC misalkan. Kayak gitu tersediaan eh, ininya, apa puskesmasnya. Jadi ini tuh variabel input, bukan variabel output. Ya, paham kelompok dua. Paham, Pak. Jadi tolong nanti disesuaikan ya. Jadi yang dibuat clusteringnya adalah clustering cari penyakitnya apa terserah kalian. Cari penyakit eh, yang disebabkan oleh rokok itu apa. Nah, tapi jangan sama dengan kelompok yang lain ya. Takutnya sudah ada yang sama, misalnya yang ngambil di TBC atau di jantung atau yang lainnya. Kalian cari yang lain gitu. Jadi nggak boleh sama penyakitnya. Jadi kalian cek penyakit yang disebabkan orang merokok apa aja. Ya, Siap, baik, Pak. Pak. Nah, persentase yang rokok inilah sebagai inputnya. Nanti ditambah lagi misalnya tadi jumlah puskesmas itu juga bisa seperti itu. Oke ya, kelompok dua. Kelompok tiga ada? Ada, Pak. Ayo kelompok tiga bisa dipercepat ya. Jam 10 soalnya saya ada rapat nih. Nah ini juga sama, ini clustering lagi. Menentukan pola. Nah ini masih belum jelas nih. Kalian mau mengklasterkan apa? Sama misal provinsi, nanti diklasterkannya berdasarkan apa? Eh, Baik, Pak. Di sini kan kita ingin menentukan pola persebaran penyakit berdasarkan tingkat keparahan menggunakan timing clustering. Jadi intinya kita ini ingin melihat
dari daerah tertentu. Jadi kita ambil provinsi di Indonesia. Daerah tersebut itu yang paling tinggi penyakitnya apa. Jadi untuk setelah kita lihat penyakitnya apa, jadi untuk tenaga medis bisa lebih fokus terhadap penyakit tersebut dari kambing ini, clustering. Ya, Kalau siap. Assalamualaikum. nanti rapat ya Pak Bube. Senat ya. Eh? Senat. Nah, Iya. jam 10. Iya. Ya, jadi gini, kelompok 3 ya. Ini belum jelas nih. Belum jelas. Belum jelasnya kenapa? Tadi kalian mau mengklasterkan apa namanya? Provinsi berdasarkan pola persebaran penyakit. Nah, sekarang harus jelas dulu. Penyakitnya penyakit apa? Penyakit menular atau penyakit tidak menular? Oke, Eh, ya Pak, di penyakit sini apa? di sini ada beberapa penyakit Pak, seperti contohnya HIV, malaria, TBC, pneumonia, kusta, dan beberapa penyakit lainnya Pak. Nah, sekarang Ini kenapa datasetnya. kenapa nggak kalian pilih aja salah satu? Ini kan berarti penyakitnya juga macam-macam kan. Maksudnya penyakit menular. Nanti kalian bisa klasifikasikan lagi penyakit menularnya apa. Atau langsung aja penyakit HIV/AIDS misalnya. Itu lebih fokus tuh, ya. Eh, Berarti penyebaran penyakit HIV/AIDS, clustering provinsi berdasarkan eh, jumlah penderita HIV atau jumlah kasus penyakit HIV/AIDS, gitu kan? Nah, nanti kalian cari itu berarti kan outputnya. Outputnya adalah jumlah kasus penyakit HIV/AIDS di setiap provinsi. Kemudian kan kalian harus cari tadi variabel inputnya itu apa yang mempengaruhi ini jumlah kasus ini. Misalkan jumlah apa namanya tadi ya jumlah kalau HIV/AIDS mungkin rumah sakit yang mempunyai pelayanan HIV/AIDS di masing-masing provinsi ada berapa tuh. Itu kan akan pengaruh. Selain juga jumlah misalkan apa yang menyebabkan HIV/AIDS biasanya apa. Jadi fokus ke misalkan tingkat perceraian ya itu mungkin juga ada pengaruhnya kan. Karena dia banyak yang bercerai, kemudian suaminya jajan di luar misalnya, jadilah kena penyakit HIV/AIDS. Nah, itu variabel inputnya dilihat dari tingkat perceraian, kemudian dilihat juga dari layanan kesehatannya. Berapa jumlah rumah sakit di masing provinsi itu yang punya layanan HIV/AIDS gitu. Sehingga outputnya adalah jumlah kasus penyakit HIV/AIDS. Jadi fokus ke situ tuh, itu bisa kalau kayak gitu. Ya, nggak perlu kalian semuanya deh masukin gitu. Fokus salah satu. Baik Pak. Bang. Ya, atau kalau kalian punya data lain misalnya jumlah apa? Hubungan tanpa ikatan. Ya, cuma ada nggak datanya? Ini kan susah ya nyarinya. Ini kebanyakan kan dari situ kan. HIV/AIDS. Iya. Ya, istilahnya apa? Kumpul kebo lah gitu kan. Dia nggak ngelihat pasangannya. Nah, itu kan yang menyebabkan salah satunya banyak terjadi HIV/AIDS itu. Cuma datanya ada apa enggak? Itu yang harus kalian cari. Jumlah pasangan yang tanpa menikah. Ada enggak? Tuh, seperti itu. Itu ya, kelompok Kelompok 3 Pak. 3. Jadi fokus aja di satu. Siap Pak. Kelompok 4. Ada kelompok 4? Ada Pak. Ini gempa di kelompok yang satu udah ada gempa ini. Di kelompok A.
Ya, nanti tolong diganti karena topiknya udah ada di di kelas A. Oke, nanti tolong cari yang lain ya. Minggu depan khusus kelas apa eh, kelompok 4 presentasi yang ini lagi ulang. Mohon maaf Pak, ini salah share screen, bukan bukan ini. Ya, terus punya siapa yang tadi? Kalau gempa udah ada, di kelas A udah ada. Ayo kelompok 4. Baik, berikut presentasi kelompok 4, Pak. Di sini kami akan menganalisis pengelompokan tingkat pengangguran provinsi di Indonesia dengan metode K-means clustering. Jadi di sini tuh kita akan mengelompokkan tingkat-tingkat pengangguran di tiap provinsi di Indonesia gitu. Jadi klasternya itu akan ada 3. Yang pertama ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, kita akan mengelompokkan tiap provinsinya gitu tuh, Pak. Variabel inputnya apa yang digunakan? Inputnya itu eh, persentase persentase pengangguran pada tiap provinsinya, Pak. Dari bulan Februari. Tadi eh, saya sampaikan, kalau ini berarti variabel outputnya, tingkat pengangguran. Kalian harus cari yang menyebabkan tingkat pengangguran tinggi di Indonesia tinggi itu apa? Yang menyebabkan tingkat pengangguran. Orang nganggur tuh kenapa? Misalkan jumlah lapangan kerja di provinsinya sedikit, berarti itu variabel inputnya. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan. Ya, maksudnya kalian ambil contoh yang mungkin data yang lebih real ya. Jumlah sarjana di masing-masing provinsi itu berapa? Itu adalah variabel inputnya. Jadi jumlah sarjana sama jumlah eh, apa namanya pekerjaan, ya kan? Ini asumsi kalau sarjana itu lulus sarjana bisa dapat kerja ya. Ini asumsinya, walaupun itu juga asumsinya belum tentu benar. Tapi kalau kita asumsikan bahwa yang sarjana itu akan mudah cari kerja, maka itu data inputnya. Kalian harus cari data sarjana di setiap provinsi, kemudian data lapangan kerja di provinsi itu. Ada berapa eh, apa namanya istilahnya posisi lah ya, ada berapa lowongan kerja. Nah, kemudian outputnya adalah ya ini tingkat pengangguran. Itu tingkat pengangguran itu menjadi output. Nah, tapi kan harus tahu, nggak disampaikan di tugas besar kalian, terutama yang melakukan clustering, harus ada minimal 2 variabel input, 1 variabel output. Minimal, kalau mau tambah lebih bagus. Gitu. Baik, Pak. Berarti ini ya, Pak. Inputnya itu penyebabnya dan outputnya itu baru persentasenya gitu, Pak. Iya, outputnya itu ini tingkat pengangguran. Maka kalian cari tingkat pengangguran. Inputnya apa tadi? Misalkan eh, jumlah lulusan S1 itu inputnya. Terus jumlah lowongan kerja itu juga inputnya. Outputnya adalah ini tingkat pengangguran. Baik, Pak. Itu. Terima kasih. Kelompok 5 ada kelompok 5. Hadir, Pak. Sebentar, saya Oke, ini klasifikasi.
Klasifikasi. eh, salah PP. Klasifikasinya berdasarkan apa nih? Maaf Pak, sebelumnya ini salah share, judulnya tuh sudah analisis pengaruh dalam clustering Pengaruh apa? Nggak untuk jelas nih, putus-putus nih. pengaruh pendapatan per kapita dan jumlah pengangguran, clustering desa Clustering desa tertinggal. ya. Jadi Oke. untuk Indonesia apa outputnya itu kita jadikan data input Pak. Ya, ini kalau ini harusnya bukan klasifikasi sama ya. Jadi bukan, Ya. dan kalau clustering nggak bisa pakai SVM. Kalau kalian mau clustering tadi, clustering desa tertinggal berarti kan outputnya itu adalah desa tertinggal. Nanti jumlah desa tertinggal dari masing-masing provinsi berapa kalian buat. Ya, kemudian inputnya tadi apa? Variabel inputnya. Untuk Variabel dia input diklasifikasikan desa tertinggal tuh biasanya dia pakai variabel apa? Bisa pakai parameter apa biasanya? biasanya pakai pendapatan per kapita. Oke, pendapatan per kapita. Terus Terus apalagi inputnya? Kan minimal dua saya bilang. itu untuk pendapatan per kapita dan jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran. Wih, berarti jumlah pengangguran, pendapatan per kapita itu inputnya, outputnya adalah jumlah desa tertinggal. Benar Ya. Pak. Seperti itu. Nanti metode metode clusteringnya yang digunakan apa? Nah, silakan. Kemudian data kalau bisa cari yang lebih mendekati. Kita kan udah di 2025. Ya, paling enggak itu data sampai tahun 2023. Karena 2023 nanti dia dilaporkan di 2024. Nah, kalau sekarang misalnya data 2024-nya belum ada, syukur-syukur kalau sudah ada, masukin data 2024. Karena kita udah ada di 2025. Ya, jangan yang 2021, ini kejauhan. Kalau mulainya boleh, mulainya dari 2019 boleh. Kenapa? Karena data main itu lebih banyak data lebih baik. Itu. Tapi selesainya harus yang mendekati tahun yang sekarang. Data terbaru, data terupdate. Oke, kelompok 5 cukup. Oke Pak, siap. Terus kelompok 6 udah ada. Udah ada Pak. Oke. Yuk. Ini analisis clustering. Nah, ini juga nggak masuk nih. Maksudnya kalian salah menentukan permasalahan. Kalau mau mencari hubungan, itu bukan analisis clustering. Ya, ini pakainya regresi. Itu. Regresi nanti kalau ini prestasi akademik dan pola perkembangan itu cuma dua, berarti apa namanya simpel kalau mau regresi. Tapi sama, kalau regresi juga saya minta dua variabel inputnya, satu variabel output. Misalnya di sini variabel outputnya apa? Perkembangan karir, itu variabel outputnya. Variabel inputnya apa? Prestasi akademik, gitu.
Ini kan cuma satu-satu nih. Satu variabel input, satu variabel output. Nah, saya minta dua variabel input, satu variabel output. Nah, ini variabel inputnya, variabel outputnya apa? Karir, itu variabel outputnya. Variabel inputnya apa? Prestasi akademik. Kemudian yang kedua apa misalnya? Soft skill, misalnya. Atau kemampuan berorganisasi. Nah, itu variabel inputnya. Ya, jadi nanti dilihat hubungannya antara apa kemampuan berorganisasi ditambah prestasi akademik terhadap karir. Tuh. Ini bukan clustering nanti. Itu nanti melarinya ke regresi. Dilihat hubungannya. Paham ya? Paham, Paham. Pak. Nggak pas, nggak tepat kalian pakai clustering. Tuh. Nah, kemudian tadi skupnya di mana? Kalian ambil datanya di mana? Kalau data yang Buat tadi, misalkan terhadap apa? Kan harus tambahin ini. Skupnya terhadap apa? Pegawai di Untirta. Oh, berarti skupnya Untirta itu. Nah, cari datanya gimana? Ya, nanti kalian harus cari data, misal bisa apa namanya? Responden, pakai kuesioner, ya. Atau misalnya data, eh, cari data ininya. Jadi kalian harus ada skupnya. Ini belum jelas. Ini skupnya di mana juga belum jelas. Atau misalkan di mahasiswa misalnya. Tapi kalau mahasiswa mungkin bukan karir ya. Misalkan hubungan antara prestasi akademik dan apa namanya eh prestasi akademik dan aktif organisasi misalnya dengan lulus tepat waktu. Nah, itu bisa. Jadi datanya nanti apa? Yang prestasi akademik bisa dilihat dari data IPK, kemudian yang berorganisasi tadi bisa dilihat dia ikut organisasi atau dia jadi pengurus organisasi atau tidak, ya kan? Kalau dari pengurus organisasi dikasih angka 1, kalau enggak dikasih angka 0. Lulus tepat atau misalnya eh, bukan lulus tepat waktu ya, karena kalau lulus tepat waktu nanti kalian carinya kuesionernya ke yang sudah lulus. Misalkan berpengaruh terhadap bisa saja yang terakhirnya IPK misalnya. Terus yang tadi organisasi plus misalnya eh, IPS ya. IPS itu kan IP per semester kan. IP per semesternya ada. Dan berpengaruh terhadap IPK-nya. Nah, IPK-nya ada apa enggak gitu. Jadi itu datanya yang nanti akan kalian cari. Ini kan ada dua input kan. Input pertama adalah dia aktif di organisasi atau tidak, atau dia jadi pengurus di organisasi atau tidak kalau mahasiswa nih. Terus tambah input keduanya berapa nilai IPS-nya, IP semesternya. Misalkan rata-rata nih, rata-rata IP semesternya berapa. Terus yang outputnya berarti nilai IPK dia. Nah, itu dicari nanti hubungannya. Jadi hubungan apakah mahasiswa yang aktif di organisasi itu pengaruh nggak terhadap IPK-nya itu. Nanti ada pengaruh terhadap IPS dan pengaruh terhadap IPK. Jadi seperti itu bisa ya, harus jelas. Kelompok 6. Paham ya? baik, Eh, Pak. Pak. Jadi ini dirubah jadi regresi, Pak. Terus kita ambil variabel inputnya tuh prestasi akademik dan non akademik gitu ya, Pak. Ya, bisa. Nanti Nah, prestasi akademiknya kamu yang tentukan apa, data apa. Tadi misalnya prestasi akademik itu dari data IP semester misalkan. Kemudian prestasi non akademik ya nanti kalian cek yang responden itu atau sampel dia jadi pengurus organisasi atau tidak. Tuh. Terus nanti jadi apa namanya? Misalkan tadi ya di IPK-nya berapa seperti itu. Itu bisa. baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Kelompok berikutnya kelompok 7.
Baik, Pak, sebentar izin share screen. Indikator kemiskinan. Kalau ini sama dengan yang paper saya yang kemarin ya. Kalau bisa cari topik yang lain yang belum ada. Oke? Kelompok 6. Jangan berdasarkan kemiskinan lagi karena udah ada itu. Baik, Pak. Nanti berdasarkan apa gitu ya. Jangan berdasarkan kemiskinan. Ya, minggu depan nanti presentasi lagi ya untuk yang kelompok 7. Yang fix-nya, Pak. Kalau kemiskinan jangan ya, karena udah banyak. Kemudian kelompok 8 ada kelompok 8. Ada Pak. Izin share screen ya Pak. Analisis genre. Oke, ini berarti mengklasterkan. Mas. Datanya kalian ambil dari mana? Dari Kaggle Pak. Jangan pakai data dari Kaggle. Kalau mau kalian harus scrap data terbaru, ulasan terkait Netflix dari Google Play Store misalnya. Ya, jangan pakai data dari Kaggle. Oke, harus data real, data yang kalian entah kalian ambil apa namanya tadi ya, melalui scraping itu baru boleh. Kalau dari Kaggle nggak boleh. Oke. Izin bertanya Pak. Kalau untuk Kaggle tuh biasanya data yang sudah lama ya Pak? Nah iya makanya saya pengen tanya data yang terbaru. Data yang terbaru kalian apa? Kalian lakukan scraping. Tahu kan scraping? Di itu juga ada tuh di video saya di terakhir-terakhir ada cara melakukan scrapingnya. Nah, terus nanti kalian baru olah. Setelah data scrapingnya ada, baru bisa menggunakan clustering bisa. Misal data awalnya sudah ada. Data awalnya dapat dari mana? Dari scraping. Jangan dari ambil dari Kaggle. Oke, kelompok 8 ini boleh, tapi datanya harus data hasil terbaru, scraping, bukan data ambil dari Kaggle. Baik Pak. Oke, kelompok 9. Ada? Ada, Pak. Izin untuk share screen apa?
Jadi kelompok kami akan eh, mengerjakan proyek untuk membuat penerapan SVM dalam klasifikasi daerah berdasarkan tingkat kriminalitas di Indonesia. Oke, next. Nah, di mana oke, next. Nah, jadi penerapan SPM dalam kasus ini ya, yaitu berdasarkan tingkat kriminalitas di Indonesia yang berarti melibatkan implementasi algoritma SVM itu sendiri beserta cara kerjanya berdasarkan data yang diperoleh Ini dari Kak, nih saya laman tanya dulu. internet. Saya tanya dulu ya. Kalau kalian Ya, mau Pak, baik, Pak. klasifikasi, mau dibuat berapa klasifikasi? Tiga, Pak. Apa aja? Eh, Tidak aman. Jadi dari data di labelnya itu tidak aman. Jadi kategorinya dalam kategori itu tidak aman, aman dan pernah tidak aman, Pak. Jadi tidak tidak aman itu pernah tidak aman itu dikarenakan misalnya eh, angka dari berdasarkan data tindak kejahatan itu tinggi, Pak. Oke, itu nggak jelas tuh yang pernah tidak aman ya. Kalau saran saya, kalau mau klasifikasi dua, aman dan tidak aman. Kemudian variabel inputnya apa? Variabel inputnya yaitu tindak kejahatan dari tahun 2021, 2022, dan 2023, Pak. Tingkat kejahatan satu, terus Eh, Udah itu aja, Pak. Tingkat kejahatan. Tapi tapi dalam yang 3 tahun yang berbeda. saya bukan kalau tahun nggak ada ngaruh. Yang saya minta variabel inputnya minimal dua. Oke, misalkan tadi Oh, tingkat kalau kejahatan. Terus apa lagi harusnya kalian misalkan tingkat pembunuhan. Ya, sebenarnya kejahatan juga masih kalian bisa pecah lagi tuh. Jadi pembunuhan di ini kalian apa namanya provinsi, skupnya per provinsi atau apa? per daerah provinsi, Pak, Per provinsi se-Indonesia. ya. Misalnya di Banten, Banten tuh eh, tahun 2024 berapa kali kejadian pembunuhan, kemudian berapa kali apa selain pembunuhan, pemerkosaan Suriat. misalnya. Ya, kejadian pembunuhan, kejadian pemerkosaan, itu adalah variabel inputnya. Maka nanti variabel outputnya, Banten itu masuk kategori mana? Aman atau tidak aman? Itu adalah klasifikasi. Ya, jadi kalau kelas bedanya sebenarnya klasifikasi itu mirip dengan clustering. Tapi kalau klasifikasi di awal kita sudah tetapkan mau ada berapa kelompok. Dua, misalnya aman tidak aman. Itu di awal tuh. Kalau clustering itu dari awal kita nggak buat kelompok dulu, tapi kita ada variabel input, kita ada variabel output, kemudian dari variabel input dan variabel output itu diolah, di akhir terbentuk berapa cluster, itulah clustering. Kemudian cluster itu nanti kita kasih nama. Itu bedanya. Makanya saya tanya, kalian kalau mau mau klasifikasi itu harus jelas di depan. Yang tadi ada dua provinsi yang kategorinya, kategori aman, tidak aman, atau klasifikasi, dua kelas, kelas makanya klasifikasi itu dua kelas, dua grup. Jadi grup yang aman, tidak aman. Inputnya tadi, inputnya minimal dua. Kalau lebih bagus. Misalnya tadi ada jumlah tingkat kasus pembunuhan, jumlah kasus pemerkosaan, jumlah kasus apa lagi yang terkait yang bisa jadi indikator bahwa daerah itu aman atau tidak aman. Penculikan misalnya. Tuh. Itu yang harus nanti kalian cari datanya ya. Dan datanya cari data yang terbaru. Baik, Oke? Pak. Baik, Pak. B, berikutnya kelas C. Kelas C udah ada. Kelas C cuma 4 kan ya? Pak, ngajar. Saya juga habis ngajar. Mau uji. Kelas C kelompok 1 ada.
Oke, siap ya. Silakan kelompok 1. 3 menit lagi. Saya ada rapat senat soalnya nih. Udah siap kelompok 1? Nah, masih belum tampil nih. Share screen nih. Internetnya kali ya? Oke, udah. Indeks pembangunan manusia. Oke. Eh, variabel inputnya apa? Indeks pembangunan manusia. Laju pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pembangunan. Oke. Sama. Oke, berarti ada 2 ya. Itu nanti bisa dipecah lagi tuh yang berdasarkan pendidikan, misalnya jumlah penduduk yang lulus S1 itu. Jadi itu nanti kalian harus spesifikkan lagi tuh ya variabel inputnya. Selain tadi misalnya laju pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat penduduk penduduk yang lulus S1 berapa jumlahnya. Kalau mau masih ada lagi boleh ditambahin kan minimal 2, maksimalnya terserah ya. Yang variabel inputnya. Nah, variabel outputnya ini indeks pembangunan manusia. Oke, kemudian yang harus lebih ini juga ininya rentang waktunya, ya rentang waktunya dari tahun berapa sampai tahun berapa dan pilih yang paling dekat tadi ya. Nah, kalau bisa 2024 kalau ada datanya, ya seperti itu. Karena kita udah ada di 2025. Oke, ya lebih dispesifikan lagi. Ya, jadi langsung aja datanya jumlah yang lulus S1. Oh, ini tapi kalau dikelompokkan ya pembangunan yang satu kan. Tapi data inputnya itu harus lebih spesifik. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, kelompok 2 kelas C. Baik, Pak. Izin saya sekali, Pak. Nah, kami menggunakan Sama judul kayak tadi. Ini tadi kebiasaan sudah ada merokok. yang merokok nih. Kelompok 2. Iya, Sudah Pak. ada yang merokok kan tadi di kelas Mm, B kan? iya.
Iya, berarti cari yang lain, jangan. Kalau topiknya, saya ada 2 topik sih Pak. Yang keduanya prediksi produksi padi di Indonesia Ini juga tadi sudah ada sudah ada juga ya Pak. meluas hasil panen. Baik Pak. Paling ganti topik ya Pak ya. Ya, berarti ini nanti minggu depan presentasi ulang ya. Oke, siap Pak. Kelompok Terima kasih Pak. kelompok 3. Ya Pak, bentar. Ini untuk judul kelompok 3 Pak, kita analisis clustering tingkat kerawanan bencana alam di Provinsi Indonesia berdasarkan jumlah bencana yang terjadi dan kerugian dampak bencana ya Pak. Tahun berapa ini? Eh kita rencananya mau pakai data di tahun 2021 sampai 2023 Pak, rencananya. Oke. Datanya diambil dari mana? Dari BPS Pak. PS. Oke, nggak apa-apa. Karena sebetulnya sih kalau tingkat kerawanan juga sudah ada yang menghitung ya. Itu adanya di BNPB biasanya. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti tinggal dibandingkan sama nggak hasil analisis kalian dengan hasil yang dikeluarkan oleh BNPB. BNPB itu tiap tahun dia punya indeks namanya indeks eh, rasio kerawanan Indonesia, kerawanan bencana ya IRB, indeks kerawanan bencana di tiap provinsi itu ada di BNPB. Tapi nggak apa-apa, eh, dilihat hasilnya sama nggak dengan yang dibuat oleh BNPB. Baik Pak. Ya, Berarti yang penting harus benar tadi ya. Misalnya ini berarti variabel outputnya kan tingkat kerawanan bencana, oke? Kemudian variabel inputnya adalah jumlah bencana dan kerugian akibat bencana, ya kan? Nah, ya, kemudian bencana juga sebenarnya kan bisa bisa pecah lagi tuh bencananya bencana apa, sehingga lebih spesifik lagi. Misalkan banjir, terus gempa oh bumi, iya. longsor, itu bisa lebih spesifik lagi, bukan jumlah bencana yang terjadi saja. Jadi kan harus cari data bencana yang spesifik gitu, termasuk kerugiannya juga. Ya Pak. Oke ya. Ya. Berarti untuk judul tidak perlu ada perubahan Pak. Iya, tinggal dispesifikan, lebih dispesifikan variabel input dan variabel ya variabel outputnya sudah variabel inputnya. Oh, baik. Sama. Terima kasih banyak Pak. Oke. Kelompok terakhir, kelas C, kelompok 4. Ada? Ini gempa, gempa tadi udah ada ya. Jadi tolong jangan pakai gempa. Gempa sudah ada. Ya, tadi di kelas B, dari kelas A tadi ya. Ini sudah ada yang lihat clustering berdasarkan gempa. Ya, jadi kelompok 4 nanti tolong minggu depan presentasi ulang, cari topik yang lain. Siap, Jangan Pak. topik gempa. Kemarin saya sudah sampaikan kan nggak boleh sama di masing-masing kelas. Kalian harus bisa koordinasi dengan yang lain. Ya, kalau sama satu harus diganti. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini. Nah, tugas untuk minggu depan. Jadi kan kalau udah dapet tuh, kecuali yang kelompok yang suruh ganti topik ya, atau yang suruh presentasi ulang. Tapi kalau memang udah fix, kalian juga yang mau yang tadi disuruh ganti topik atau presentasi ulang, minggu depan harus
sudah dilengkapi juga dengan tugas nih yang sekarang saya kasih. Ya, tugas untuk minggu depan, untuk yang sudah topiknya sudah tadi, sudah oke, kalian apa spesifikasikan lagi variabel input dan variabel outputnya. Kemudian nanti kalian masukkan variabel input ini, ya variabel input A misalnya, ini datanya saya ambil dari mana? Dari BPS. Kalau ada link websitenya, kasih link websitenya. Atau misal kalau dari laporan, di laporan apa, nanti laporannya juga dikumpulkan, halaman berapa, tabel nomor berapa, itu dicantumkan. Baik variabel input maupun variabel outputnya. Jadi data variabel input maupun data variabel outputnya minggu depan harus sudah siap, harus sudah ada. Karena itu nanti minggu depannya lagi akan kita pakai mulai ke pengolahan data. Ya, mulai dari kita melakukan pre-processing data. Jadi minggu depan harus sudah siap datanya. Datanya sudah siap, sumber datanya dari mana harus dijelaskan. Oke? Paham? Untuk tugas minggu depan? Paham ya? Bapak. Oke, kalau sudah paham saya kira cukup. Saya absen dulu di si Akang. Nanti tolong ketua kelas atau perwakilan untuk memvalidasi ya. Speak dulu. Oke, yang kelas B tolong divalidasi ya. Kelas C. Yang kelas C juga minta tolong divalidasi ya, atau kelas atau perwakilan. Oke, kelas B sudah. Kelas C, kelas B. Kelas C sudah validasi. Kelas B. Kelas B belum ya? Perwakilannya minta tolong. Ada yang divalidasi? Ada yang validasi? Yang kelas B. Ada kelas B? Perwakilan kelas B? Atau ketua kelas kelas B siapa ya? Sudah, Pak, divalidasi. Ada. Oke ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada ya? Jelas ya? Nanti untuk tugas minggu depan, tolong disiapkan. Nanti untuk pengumpulannya juga nanti saya infokan. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.